Pasangan calon pengantin bernama Nabila Daputri dan Christian Danu, keduanya warga Kecamatan Pagelaran, ditemukan tewas di pantai Labuhan, Desa Badak, Kecamatan Limau, Tanggamus, Sabtu sore. Proses evakuasi keduanya berlangsung dramatis. Beberapa anggota keluarga berteriak-teriak memanggil nama mereka saat jasad korban ditemukan dan dievakuasi menggunakan perahu jukung. Sebelumnya, pencarian dilakukan di sepanjang pantai hingga ke tengah laut. Keduanya tenggelam saat sedang berwisata dan mandi di pantai ini. Diduga karena tidak mengetahui kondisi pantai, keduanya kemudian terseret ombak dan akhirnya tenggelam. Jasad keduanya ditemukan petugas yang mencarinya sekitar 2 jam setelah dinyatakan tenggelam. Sekitar jam 2:30 main di pinggir laut, tepatnya di belakang tambak. Karena mungkin belum mengetahui kedalaman, ya, tapi sudah ada keluarga juga yang mengimbau agar tidak terlalu jauh-jauh, tapi mereka masih tetap bermain. Ya, kejadiannya tidak begitu lama, tidak kelihatan lagi. Dari hasil visum tidak didapati luka akibat benda tajam maupun benda tumpul di tubuh korban. Petugas pun memastikan bahwa pasangan muda-mudi yang sudah bertunangan ini meninggal karena murni tenggelam. Untuk mayat yang perempuan ini untuk keterangan medis dia nggak terdapat luka sama sekali, berarti ini tenggelam semua. Terus yang laki-laki juga tadi diperiksa juga, dia juga asli tenggelam, dia tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Itu aja keterangan dari medis. Setelah divisum, jenazah keduanya kemudian diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Polisi mengimbau warga untuk waspada jika mandi di pantai Tanggamus, karena sering tiba-tiba datang ombak besar. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Jalan rusak bak kubangan sawah di Tulang Bawang Barat memakan korban. Minggu siang sebuah truk bermuatan tapioka tujuan Jakarta terbalik akibat saat gagal melintasi jalan rusak di Desa Kibang Yekti Jaya, Kecamatan Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat. Pengemudi truk bernama Aan Rianto selamat. Truk ini kecelakaan setelah terperosok ke dalam jalan yang berlubang dalam dan tergenang air. Truk miring ke kanan dan akhirnya terguling. Proses evakuasi mobil yang terbalik pun terkendala karena ada muatannya. Sebelum truk diberdirikan kembali, pihak perusahaan pemilik tapioka terlebih dahulu memindahkan muatan ke truk lain dengan alat berat. Ya, jalan kan gelombang, terus habis hujan besar, terus di lubang-lubang itu kegenang air. Jadi kita nggak tahu kan jalan tuh miring segala macem. Iya, akhirnya yang sebelah kiri napak, yang kanan gantung, limbung jadi. Nah. Jalan rusak di Kecamatan Lambu Kibang di Tulang Bawang Barat ini menjadi jalur utama perekonomian dan menuju kantor pemerintahan dengan jalan tol Trans Sumatera. Menurut warga, jalan kewenangan pemerintah Provinsi Lampung ini rusak sudah terjadi sejak lama, namun belum kunjung diperbaiki. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Budi Taruna tak bisa mengelak lagi saat polisi menemukan sisa sabu-sabu dan alat hisap yang tercecer di ruang tengah di rumahnya di Desa Sri Basuki, Kecamatan Negeri Besar, Waikanan pada Minggu siang. Tersangka pun akhirnya mengaku perbuatannya baru saja mengkonsumsi sabu-sabu. Mantap. Dari penggeledahan lanjutan, polisi kembali menemukan 1 bungkus sabu-sabu dan timbangan digital di kamar tersangka. Selain sebagai pecandunya, ternyata tersangka juga terlibat sebagai pengedar sabu-sabu. Oleh polisi, tersangka kemudian digelandang ke kantor Polres Waikanan.
Dari hasil pemeriksaan polisi, sabu-sabu yang dijual tersangka itu dipasok oleh seorang temannya warga Bandar Lampung yang kini masih buron. Tersangka mengaku nekat menjual sabu-sabu sejak setahun lalu itu karena tidak memiliki pekerjaan lain. Karena menjual sabu. Itu kamu barang dapat dari mana itu? Dapat dari orang Gunung Waras. Ya saya bungkusin kecil-kecil, jadi pakai 100-200. Udah berapa lama sih kamu jual narkoba? Lebih kurang ada 1 tahun. Barang bukti itu ada beberapa titik di dalam rumah itu kita seberat sekira kurang lebih 7 gram. Sabu-sabu? Ya, sabu-sabu. Untuk pasal yang kita kenakan adalah 114 ayat 2, 112 ayat 2 dengan ancaman seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu pemasok sabu-sabu. Atas perbuatannya, tersangka terancam 20 tahun penjara. Ardi Yohaba melaporkan dari Waikanan. Satu dari 2 pemuda yang kepergok mencuri motor di Jalan Kimaja, Waihalim, Bandar Lampung, Sabtu sore dihajar warga. Polisi sempat kesulitan saat akan mengevakuasi tersangka dari kepungan massa. Tersangka bernama Rosali, warga sekampung Udik, Lampung Timur. Tersangka dan temannya dipergoki akan mencuri motor milik Wiwi Setiono di kamar indekosnya. Saat kejadian, korban berusaha mengurung tersangka dengan cara menutup gerbang pagar dan berteriak meminta pertolongan warga sekitar. Kedua tersangka sempat berhasil lolos dari kepungan massa setelah menodongkan senjata tajam ke arah warga. Tersangka yang berusaha kabur terus dikejar dan akhirnya tertangkap warga. Pelaku tuh ada 2 orang, yang satu udah di ujung sana naikin motor saya, satunya di sini dia nunggu. Oh, ngamatin situasi Bang? Ya, saya lihat ini saya kunci dari sini. Nah, ini saya kunci gini. Nah, saya kunci. Yang dari sana lari, lompat ke sini. Oh, lompat langsung Bang? Nah, lompat ke sini. Berarti yang satu tertahan di dalam Bang? Ya, tertahan. Tersangka kemudian ditahan di Polsek Kedaton, Bandar Lampung. Pada kasus ini, polisi juga menyita motor korban sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih dikembangkan polisi untuk memburu teman tersangka yang masih buron. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.